Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya, apakah setiap perbuatan kufur maka kita bisa mencap orangnya kafir? Alhamdulillah, ya, pertanyaannya ini memperjelas yang kita bahas antara menyebutkan secara keilmuan dengan ngejas atau ngecap ya seorang si fulan itu kafir, ini beda permasalahan. Jadi ada takfir al-am, ada takfir al-khas atau al-muayyan. Mengkafirkan secara umum, dan ini yang kita bahas secara umum. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, barang siapa yang ragu-ragu kekufuran mereka, barang siapa yang membenarkan ya madhab mereka, keyakinan dan akidah mereka, maka ia kufur. Ini secara umum. Takfir al-am, mengatakan mereka kafir, dan ini kewajiban kita semuanya. Secara umum demikian. Tapi kalau itu dipraktekkan untuk seorang muslim, ya kemudian mengatakan si muslim tadi telah keluar dari Islam, dikhususkan untuk seorang muslim, maka ini sudah namanya takfir muayyan, mengkafirkan secara khusus. Maka yang seperti itu harus ditegakkan hujjah, iqamatul hujjah, dan yang kedua wantifaul mawani, dan harus hilang dari semua penghalang. Dan yang berhak untuk mengkafirkan seorang yang pada asalnya muslim kemudian berbuat sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, siapa yang berhak mengkafirkan? Hanya para ulama. Karena mereka yang menguasai ilmu, yang tahu batasan-batasannya. Tapi secara umum disyaratkan dua syarat tadi. Harus benar-benar iqamatul hujjah, yaitu menegakkan hujjah. Sehingga orang tadi secara keilmuan sudah benar-benar faham bahwa ucapannya yang mengatakan bahwa semua agama itu sama misalnya, itu ucapan kufur. Kita sampaikan, kita jelaskan. Ya, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ahlul kitab semuanya kufur kepada Allah. Ya, orang-orang Nasrani sudah kufur pada Allah. Ya, semua orang-orang yang beribadah kepada selain Allah mereka kufur. Ini sudah Allah jelaskan. Ya, sehingga kalau kemudian mengatakan semua agama sama, jelas ini ucapan kufur. Orang ini sudah faham, benar-benar faham dalil dari Al-Quran, dari hadis, penjelasan para ulama sudah disampaikan. Ini namanya sudah tegak syarat pertama, iqamatul hujjah. Sudah ditegakkan hujjah. Tinggal yang kedua, intifaul mawani, hilangnya dari semua penghalang. Ya, apa itu penghalang? Mungkin karena akalnya tidak waras misalnya. Ya, sehingga kadang sehat, kalau tidak waras ngelantur ucapannya seperti tadi, macam-macam tadi yang itu kufur misalnya. Lah ini tidak boleh dikafirkan, memang ada mawani, ada penghalang, sehingga tidak boleh kemudian dikufurkan. Ya. Ini atau dari sisi mawani misalnya ternyata tidak sengaja ia mengucapkan seperti itu dalam keadaan tidak sadar misalnya, atau mengerjakan sesuatu yang itu kufur tidak sadar. Yang sering dicontohkan para ulama, ketika di depannya ada patung kemudian sujud. Ya, sujud kepada patung tersebut. Ketika kemudian ditegakkan hujjah, oh iya, saya seperti itu, agama saya di atas akidah yang benar. Loh, kok jenengan sujud kepada patung? Kapan? Demikian. Oh, itu bukan sujud pada patung, saya sedang sujud syukur. Saya terima telepon kabar gembira, saking senangnya saya sujud, nggak tahu kalau depan saya patung misalnya. Nah, ini intifa mawani. Harus benar-benar hilang dari semua mawani, semua penghalang. Kalau sudah mawani'nya hilang semuanya, kok tetap yakin, tetap mengatakan, tetap bersikap dengan mengatakan bahwa semua agama sama, lah seperti ini boleh dikufurkan. Tapi khusus yang mengkafirkan siapa? Para ulama, bukan kita. Kalau kita rusuh nanti, ya baru bermajelis ilmu sekali dua kali sudah hebat pendekar ya. Mana-mana dibilang kamu kafir, waduh. Tidak seperti itu ya. Kita terus belajar, kita pahami, dan insyaAllah itu mengantarkan pada kita agama yang lurus. Demikian Bapak, Allah Ta'ala a'lam bishawab.